Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionysius Mario dengan NIM 2406019130144 dari kelas praktikum pengembangan berbasis platform B1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dalam activity yang ada pada Android Studio dalam pembuatan aplikasi untuk menghitung volume. Kita mulai dari file bernama activity_main.xml pada layout untuk membuat tampilan. Bisa kita lihat pada baris pertama terdapat XML version 1.0 dan encoding UTF-8, yang artinya bahwa dokumen ini dibuat dengan aturan XML versi 1.0. Sebetulnya baris ini boleh tidak ditulis, namun tetap dianjurkan untuk memudahkan aplikasi seperti web browser dalam memproses pembacaan dokumen ini. Encoding menunjukkan file XML ini ditulis dengan UTF-8. Kemudian selanjutnya adalah linear layout. Linear layout atau tata letak linear adalah kelompok tampilan yang menyejajarkan semua turunan dalam satu arah, baik vertikal maupun horizontal. Pada kali ini saya menggunakan vertikal yang bisa diatur pada Android Orientation seperti ini, vertikal. Kemudian ada layout width dan layout height menggunakan match parent, yang artinya lebar dan tinggi dari layout ini mengikuti dengan ukuran dari induknya, yaitu ukuran layar. Kemudian terdapat padding 16 dp. dp yang artinya density independent pixels, yaitu satuan dari pixel virtual yang kira-kira setara dengan 1 pixel pada layar kepadatan medium. Penggunaan dp adalah untuk mempertahankan ukuran yang terlihat pada layar dengan kepadatan berbeda. Kemudian text view. Text view adalah subkelas dari kelas view yang menampilkan teks di layar. Di sini teks yang akan ditampilkan adalah panjang. Namun kita tidak bisa langsung memasukkan teksnya seperti Android.2 teks sama dengan kutip langsung panjang, tidak bisa karena itu termasuk hard coding. Maka kita perlu mengekstrak teksnya dengan string resources untuk menambahkan nilai secara otomatis dari Android text ke dalam file bernama strings.xml. Itu juga berlaku untuk field yang lain, yaitu panjang. Di sini ada Android text juga, lebar, tinggi, hitung dan hasil. Semuanya harus diekstrak. Setelah diekstrak akan muncul pada file bernama strings.xml ini. Apabila telah muncul seperti ini, maka sudah benar. Pada text view juga diatur mengenai layout width dan layout height. Layout width-nya masih sama menggunakan match parent, yang artinya menggunakan ukuran yang sama mengikuti dengan ukuran induknya, yaitu linear layout. Namun layout height ada sedikit perbedaan. Di sini menggunakan wrap content. Wrap content di sini artinya ukuran tinggi dari layout teks panjang ini akan mengikuti dengan ukuran sesuai dengan besaran kontennya. Berbeda dengan text view, edit text adalah subkelas untuk tempat user memberikan inputan. Di dalam edit text juga terdapat ID, ID-nya edit length yang artinya panjang. Sama seperti tadi, masih ada layout width, layout height. Namun di sini karena berupa inputan, kita juga perlu mengatur mengenai inputan tipenya, tipe inputannya. Di sini menggunakan number desimal, yang artinya tipe datanya harus berupa angka. Dan terdapat Android line sama dengan 1. Android lines ini berfungsi untuk memaksa pengguna hanya memasukkan satu baris teks saja. Kemudian text view untuk lebar masih sama seperti panjang,
Ini edit text juga sama persis. Yang membedakan hanya di bagian ID-nya saja dan pada bagian teksnya saja. Pada bagian tinggi juga memiliki codingan yang sama. Kemudian di sini ada button. Button di sini berfungsi untuk membuat tombol hitung. Isinya ada ID yang berupa button underscore calculate. Kemudian layout width dan layout height sama. Layout width-nya menggunakan match parent, layout height-nya menggunakan wrap content, Android text-nya hitung. Maka di sini tombolnya memiliki teks berupa hitung. Kemudian yang terakhir ada text view yang isinya adalah ID berupa TV underscore result. Kemudian layout width-nya match parent, layout height-nya wrap content. Kemudian Android .2 Gravity sama dengan center. Ini artinya teks dari text view ini akan ditaruh rata tengah. Teksnya adalah hasil. Kemudian text size-nya 24 SP. SP adalah scale independent pixel. Mengukur ukuran dari teks ini SP. Kemudian text style-nya bold yang artinya tebal. Sudah selesai pada bagian activity underscore main.xml. Selanjutnya saya akan menjelaskan main activity.java-nya untuk memberikan logika dari tampilan yang sudah dibuat. Pertama, kita perlu membuat kelas main activity yang di dalamnya terdapat beberapa variabel yaitu editing width, editing height, editing length untuk tinggi, button calculate untuk tombol hitung, dan TV result untuk menampilkan hasilnya. Di sini juga ada kelas-kelasnya untuk edit text, button, dan text view. Kelas ini harus diimport terlebih dahulu pada bagian sini agar bisa digunakan. Ini fungsinya untuk inisialisasi. Setelah itu terdapat metode onCreate yang sudah otomatis terbuat dari Android Studio-nya. Kita perlu menambahkan beberapa fungsi di sini yaitu find view by ID yang fungsinya untuk menyamakan variabel yang telah kita buat tadi. Ini editing width di sini, editing height, editing length, dan button calculate sampai TV result ini disamakan dengan ID yang sudah kita buat pada activity underscore main.xml. Kemudian terdapat button calculate set on click listener yang fungsinya adalah membuat tombol button calculate yang dapat mendengarkan atau menerima inputan yang dimasukkan oleh user saat mengklik tombol tersebut. Kemudian ada save instance state. Save instance state di sini untuk menyimpan informasi mengenai instance state yang akan digunakan pada metode di bawah ini yaitu onSave instance state. Metode ini dibuat untuk menyimpan hasil perhitungan meskipun orientasi device Android diubah, misalkan dari portrait menjadi landscape. Apabila tidak membuat metode ini, maka pada saat adanya perubahan orientasi pada layar Android, hasil perhitungan yang telah muncul akan hilang, maka perlu dibuat metode ini. Kemudian pada metode onClickViewV ini fungsinya untuk memberikan logika pada semua view yang ada pada activity underscore main.xml. Nah, di sini ada if, artinya jika ID dari view sama dengan button calculate, maka pertama-tama mengambil panjang ini editing length, lebar, dan tinggi. Namun karena Java ini tipe datanya sensitif, maka kita perlu mengonversikan inputan yang tipenya adalah string ke dalam perhitungan volume yang akan dibuat yang tipenya harusnya menggunakan double. Di sini double volume value of input length dikali double of input width dikali double of input height. Kemudian pada TV result
saat menampilkan hasilnya, teksnya disetting dari volume yang sudah disetting menjadi string. Kemudian pada bagian sini boolean is empty fields false dan ke bawah ini adalah text utils. Text utils ini berfungsi untuk mengecek apakah inputannya kosong atau tidak. Jika kosong, akan menampilkan error yang bertuliskan field ini tidak boleh kosong. Karena text utils juga termasuk kelas, maka perlu diimport terlebih dahulu untuk inisialisasi pada di atas ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan aplikasi dari perhitungan volume ini. Caranya adalah ketik run app sebelah sini. Run app menunggu untuk Android Studio menjalankan HP yang sudah kita download. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, berarti aplikasi yang telah dibuat sudah berhasil dijalankan. Kita coba untuk hitung tanpa memasukkan inputan sama sekali. Apakah keluar error? Error yang tadi kita buat pada bagian sini sudah benar karena sudah muncul di sini muncul error berupa warning yang bertuliskan field ini tidak boleh kosong dalam ketiga field yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian kita coba hitung untuk panjang 2, lebarnya 3, dan tingginya 4. Kita klik hitung. Hasil yang ditampilkan adalah 24. Itu juga benar karena 2 dikali 3 dikali 4 hasilnya adalah 24. Untuk mengecek on-save instant state, kita coba rotate HP-nya. Apakah hasilnya masih ada? Di sini hasilnya masih ada dan tidak hilang, berarti metode dari on-save instant state yang telah dibuat juga berjalan dengan baik. Kembalikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.